Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kita masih diberikan kesempatan untuk mensyukuri terhadap apa-apa saja yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi di antara kita tadi pagi ada yang sholat tahajud. Mungkin juga di antara kita ada yang zikir istighfar sebelum adzan dikumandangkan. Lalu banyak hal yang kita lakukan, termasuk kita mendatangi salah satu Baitullah ini, dan selanjutnya dilanjutkan dengan mendengarkan kultum. Ikhwan fillah rahimakumullah, hari ini adalah tanggal 10 Ramadan kalau nggak salah. Artinya kita sudah 10 hari melakukan saum, dan ini masih tersisa 19 hari. Jikalau dalam 10 hari ini banyak hal yang kurang pas, kurang tepat, maka masih ada kesempatan 19 hari lagi. Itulah kesempatan di depan mata kita. Maka kita perlu bermuhasabah. Maka salah satunya adalah kita berusaha untuk melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap setiap kebaikan dan keburukan beserta semua aspeknya. Karena dengan muhasabah Allah akan tuntun hati kita untuk selalu berbuat taat kepada Allah. Salat kita bagaimana? Puasa kita bagaimana? Bacaan Al-Quran kita bagaimana? Birrul walidayni bagaimana? Dan salah satu sahabat, yaitu Imam Ali, menjelaskan tentang penduduk surga. Insya Allah di antara kita. Imam Ali mengatakan penduduk surga itu menjadi sibuk dengan perniagaan yang menguntungkan, yang dikendalikan dan dijamin oleh Allah. Sibuk dengan perniagaan. Maksudnya apa? Calon penduduk surga, insya Allah di antara kita ini, selalu bertransaksi secara terus-menerus dengan Allah dan diingatkan kepada Allah. Apapun yang dilakukan, yang diperbuat, selalu menempatkan ketaatan kepada Allah menjadi barang dagangan supaya dibeli oleh Allah. Di bulan Ramadan ini transaksi dengan Allah, juga di bulan-bulan yang lain, emas sudah menjadi keharusan. Posisi amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu diletakkan sebagai bargaining position, posisi tawar kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya bagaimana?
Kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, sebagai penjualnya. Amal soleh kita, puasa kita, zikir kita, saum kita, semua aktivitas baik ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh sebagai barang dagangannya. Dan Allah tentunya apa? Pembelinya. Lalu apa? Allah akan membayar kita. Allahu Akbar. Ini yang kita harapkan, ini yang kita ekspektasikan. Maunya cuman ke sini. Apa itu? Alat tukarnya ada surga. Masya Allah. Alat tukarnya dari ekspektasi kita, dari harapan kita, dari kita berbuat, melakukan ibadah dengan baik dan benar, kita cuma mengharapkan satu, surga. Dasarnya apa kok kita tuh berdagang sebagai pedagang, menjual barang dagangan kita berupa ibadah-ibadah kita, amal soleh kita. Mari kita lihat di surat At-Taubah ayat 111. Innallah hashtaro, sesungguhnya Allah telah membeli minal mu'minin, dari orang mukmin. Apa yang dibeli? Anfusahum wa amwaluhum, dari diri dan harta mereka. Bapak infak 1.000 misalnya, atau paling gampang 1.000. Kalau di luar Ramadan itu di surat 2 ayat 261 Al-Baqarah 261 akan dikalikan 700 kali lipat. Itu di luar Ramadan. Bagaimana di dalam Ramadan? Tentu lebih banyak, dilipat gandakan, Bapak. Bi anna lahumul jannah, dengan memberikan surga untuk mereka. Dan di akhir ayat tersebut, fatabshiru, maka bergembiralah, bibaikum alladzi buayatum bih, dengan jual beli yang telah kamu lakukan. Wadzalika huwal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang paling besar. Betul. Konsentrasi kita, concern kita hanya kepada jannah. Kita sebagai penjualnya, kita punya barang dagangan, zikir kita, infak kita, amal soleh kita, semuanya. Semoga Allah membeli. Cara membelinya dengan surga yang seluas langit dan bumi. Allahu Akbar. Tidakkah kita inginkan itu? Masih ada 19 hari lagi. Ketika kita tidak benar dengan ini, lakukan apa saja untuk supaya Allah menerima amal soleh kita. Allah membeli amal soleh kita. Karena kenapa? Kalau kita melakukan ibadah, satu-satunya tujuan kita adalah ibtigha mardotillah, mencari ridho Allah. Gak ada yang lain. Apapun juga. Ketika Bapak datang ke masjid, jalan kaki, satu langkahnya diampuni, satu langkahnya dinaikkan derajat. Ibtigha mardotillah. Jamaah sholat subuh rahimakumullah. Oleh karena itu, berbisnis dengan Allah adalah transaksi yang tidak pernah rugi. Betul, selalu untung. Kalau kita tahu tentunya menjanjikan sebuah keuntungan besar, makanya sangatlah rugi. Kita ini bisa rugi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jika ada manusia bertransaksi dengan Allah. Motivasinya apa? Pengen dilihat orang, pengen riya. Dan yang kedua adalah tujuannya dunia. Itu marbot itu datang tiap hari ke masjid, wah, dengan bangganya. Jangan
Jangan sampai kejadian itu terhadap kita. Dan yang mampu memberikan balasan terbaik pada kehidupan manusia hanyalah Allah Ta'ala. Kalau manusia, Bang Nadi azan, kalau dibayar oleh masjid berapa sih? Anggaplah 10, 20, 100 juta misalnya. Enggak ada apa-apanya dengan jannah. Allah Ta'ala itu yudha'ifhu lakum, niscaya akan melipat gandakan pembalasannya, bahkan wayaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kita. Itu di surat ayat 64, surat 64 ayat 17 atau Qabun. Oleh karena itu, ana wa antum, saya dan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya harus paham bahwa pahala di akhirat dari Allah itu, kata ulama tidak akan diberikan oleh Allah jika amal soleh kita terdapat riya dan tujuan duniawi. Mohon maaf, ini ada teguran untuk ana wa antum. Hari ini, saat-saat ini kita melakukan ibadah di era sekuler yang sifatnya ada cuan minded, duit merajalela di kehidupan kita. Secara tidak sadar kadang kita beribadah untuk duniawi, padahal ibadah kita apabila tujuannya untuk duniawi bisa jadi dikasih Allah. Mungkin kan ada tuh, Ustaz masih dengar, masih pernah, saya rasa masih. Kita istighfar 100 kali, 1000 kali atau 1 juta kali untuk mendapatkan duniawi. Nggak punya mobil, nggak punya. Allah mungkin kasih itu. Allah akan berikan itu, dan itu benar. Tapi ingat, the rest atau sisanya balasan untuk akhiratnya apa? Nothing, tidak ada. Kita cuma mengharapkan mobil, tapi kita tinggalkan akhir jannah. Masya Allah, jangan sampai terjadi. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Betapa rugi ketika hanya mendapatkan lapar dan haus puasa kita, kalau misalnya masih dengan duniawi. Allah itu pecemburu, bapak-bapak. Allah itu pecemburu, ibu-ibu. Dan salah satu konsekuensinya yang akan diterima oleh Allah adalah apa? Allah tidak akan mau menerima ibadah ketika hati kita bercabang mengharapkan ridho Allah, tapi cara kita juga mengharapkan duniawi, juga pengen dilihat orang, juga pengen semuanya. Sementara di sisi lain kita bersemangat untuk mencari ridho Allah. Nggak boleh, Pak Ibu-ibu, terutama untuk hamba yang dhaif ini, harus lillah, harus hanya kepada Allah tok. Dan diantara warning untuk kita, peringatan kepada kita, ada sebagian orang yang bertransaksi dalam ketaatan kepada Allah, tapi berhenti karena secuil niat yang tidak bersih. Apa itu? Riya. Dan niat untuk mendapatkan duniawi. Oleh karena itu bertransaksi itu hanya kepada Allah Ta'ala. Dan kita ditempatkan diri kita sebagai pedagang. Apa yang akan kita jual kepada Allah? Amal soleh kita. Lalu Allah akan membeli dan akan membayar dengan apa? Dengan jannah, dengan surga. Masya Allah, saya rasa semuanya nggak ada. Wah, saya pengen di empernya surga aja. Enggak. Pasti dengan surga, pasti itu. Tapi dengan syarat seperti itu salah satunya.
yaitu pedagang yang rajin menawarkan barang dagangannya kepada Allah Azza wa Jalla, yang tadi di surat Taubah ayat 111. Innallah hastaro, sesungguhnya Allah telah membeli minal mu'minin, dari orang mukmin, apa? Amal soleh tadi. Maka mereka mengharapkan, kita nih mengharapkan pernikahannya tidak akan merugi. Yarjuna tijaratal lantabur, ada di surat Fatir ayat 29. Nah, contohnya apa yang paling gampang? Yang paling gampang adalah sholat fajar, 2 rakaat sebelum iqomah dikumandangkan. Jadi setelah azan, iqomah sampai dengan iqomah. Sholat fajar, Bapak Ibu, para fuqaha, ahli-ahli fikih mengatakan ada sholat yang paling ringan, sholat sunnah yang paling ringan, sampai-sampai Aisyah ibunda kita kalau melihat Rasulullah SAW melakukan sholat fajar seperti Nabi itu tidak membaca Al-Fatihah. Saking apa? Saking bacaannya itu pendek. Yang Nabi lakukan, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Itu pendek itu. Bapak, ibu-ibu yang Allah rahmati, kalau di total dua rakaat ini nggak lebih daripada 2 menit atau 3 menit, nggak lebih, karena suratnya pendek. Tapi apa balasannya oleh Allah? Allah janjikan khairun minad dunya wa ma fiha. Khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau dunia yang kita nggak jauh-jauh, ketika ada sepak bola di Qatar, itu menghabiskan berapa? Mungkin triliun, mungkin ratusan miliar. Itu baru di Qatar, belum di Amerika, belum di tempat lain. Itu digunakan untuk hanya sepak bola, belum gedung-gedung tinggi, jalan-jalan tol semuanya. Kalau dinilai itu lebih baik. Maksudnya apa? Lebih baik, artinya mewanti-wanti kepada kita, just do it, lakukan saja deh, nggak usah ini, pokoknya lillah, hanya kepada Allah, memohon kepada Allah. Dan itu di atas bumi. Tapi Allah juga wa ma fiha, di dalamnya ada emas, ada perak, ada minyak, ada batu bara, unaccountable, susah kita ngitung. Dengan kalkulator pun mungkin habis sampai berapa triliun gitu. Nah, ada pengalaman saya kebetulan jadi marbot, sering menerima nasi bok. Ada seorang ibu, si Fulanah namanya. Si Fulanah tuh memberikan iftarnya 150 bok. Ada, kalau kita pasti sudah tahu bahwa yang namanya puasa itu 1 tahun cuma sekali. Artinya kalau 150 bok, dia harus bisa hidup 150 tahun. Itu didapat dari, sesuai dengan hadis Nabi, man tara so'iman, siapa memberi makan orang yang berpuasa, kana lau misluh ajrih, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Ghairalat tangkushu min ajri asoimi sayan, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi kalau tadi 150, inilah pencuri robani. Boleh pencuri robani di dalam bulan Ramadan. Ada satu orang yang memberikan dananya 37 juta khusus untuk makan. Jangan-jangan
Beliau-beliau itu berpikirnya begitu. Artinya apa? Kalau kita bagi 20.000, karena per box itu 20.000, itu ada 1.745 box. Kalau satu box itu untuk satu orang, berarti puasanya dia sudah didapat. Kalau 1.745 itu uangnya sendiri, berarti dia masih hidup 1.745 tahun. Allahu Akbar. Itulah pencuri robani. Nah, Bapak yang Allah rahmati, ibu-ibu, marilah kita selalu meningkatkan. Ada waktu 19 hari terakhir ini, ketika puasa kita tidak benar atau belum benar, ngaji kita belum benar, terutama tuh hamba yang doif ini. Juga misalnya semua hal ibadah-ibadah, baik mahdoh maupun ghairi mahdoh, itu ada yang kurang pas. Kesempatan 19 hari lagi. Jangan tahun depan saya jangan. Allah ingat, wa ma tadri nafsun bi ayatin tamut, dan tak seorang pun tahu di belahan bumi mana dia akan mati. Oleh karena kesempatan ini, hari ini hari Sabtu, besok Ahad, ikutin. Dan Wani rahimakumullah, semoga kelak kita termasuk orang yang Allah panggil dengan panggilan yang lembut banget. Apa panggilan lembut dari Allah tuh? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatun mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Dan kita harus berbekal untuk itu. Berbekalnya apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ketika Allah panggil itu, semoga aja bulan atau hari ini atau puasa selama kita lakukan di bulan Ramadan Allah terima, amin, Allahumma amin. Alaqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin, kebenani Rabbmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.